dalam waktu dekat ada yaitu tahapan pilkada. Dalam tahapan pilkada ini adalah identik dengan pengumpulan massa. Wanti-wanti, jangan sampai nanti ada klaster pilkada. Oh ini dari langsung? posisi keamanan masyarakat boleh ya Oke. terhadap perwali seperti ini apa gitu. Betul sekali. Untuk itu kita ingin mengetahui nih. Kita langsung ke Bapak Kombes Pol Rudiawan Wibisono SIK MSI selaku Polrestabes Kota Makassar. Bapak, kita ingin bertanya Pak, kalau tadi Bapak Wali Kota sudah menjelaskan tentang perwali, ini baru pembukaan nih, perwali nomor 51 dan juga 53. Kita mau mendengarkan dari segi keamanan masyarakatnya itu Pak, dari kepolisian gimana? Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera yang kami hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Ibu Kajari, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri, kemudian Bapak Ketua ID. Pada kesempatan ini memang situasi keamanan kalau secara keseluruhan itu karena dasar COVID-19 ini kriminalitas menurun. Ya, kriminalitas menurun karena memang tingkat masyarakat untuk melakukan perbuatan itu tidak ada kesempatan lagi. Nah, namun untuk fokus daripada penanganan COVID sendiri ini cukup meningkat. Ya, memang pekerjaannya bukan hanya pekerjaan Pemda, tapi juga pekerjaan polisi dan tentara juga. Nanti Pak Dandim juga akan mungkin menjelaskan. Nah, dari segi COVID, ya saya memberitahukan sekilas dari Dinas Kesehatan nih, titipkan ke saya tadi, bahwa sampai saat ini yang terpapar COVID yang positif itu ada 7.657. Yang positif per hari naiknya rata-rata sekarang sudah mulai naik ya, walaupun naik tapi naiknya enggak signifikan di atas 100, yaitu rata-rata 50, 60 dan turun 40 dan itu terus bervariasi. Namun kalau kita cermati itu tetap aja naik. Nah, tetap naik. Kemudian dari segi juga rumah sakit mungkin ya terbatas. Cuma rumah sakit terbatas, terus kemudian juga dampaknya terhadap beberapa perusahaan yang tutup ataupun income berkurang, ini otomatis akan merumahkan beberapa karyawan. Dengan dirumahkannya beberapa karyawan, otomatis juga dampaknya bisa mengambil ke arah dampak ekonomi. Dampak ekonomi berjalan bisa akhirnya gangguan Kamtipmas. Nah, alhamdulillah walaupun ada COVID, tapi gangguan Kamtipmas berdasarkan data dibandingkan dengan tahun 2019 ini menurun. Kemudian untuk terkait dengan perwali, memang di dalam perwali ada beberapa sanksi, baik itu perorangan, badan usaha. Yang saya baca sini ada denda, ada 100.000, bahkan ada denda 20 juta, termasuk juga penghentian sementara kegiatan. Ini maksudnya apa denda itu? Yaitu supaya patuh. Kalau patuh agar mematuhi. Kita akan kepingin lagi seperti tahun 2019 datang ke mall tidak usah pakai masker. Mungkin dulu orang pakai masker dianggap aneh. Oh, paling itu bapak itu lagi flu. Nah, gitu. Kalau sekarang kita pakai masker apa? Supaya kita sehat. Anggap saja diri kita ini sedang OTG. Nah, gitu. Orang tanpa gejala, ya. Menghindari diri kita sendiri juga dari pengaruh udara yang mungkin saat ini di Kota Makassar ini terpapar dengan virus COVID-19. Nah, ini satu-satunya jalan adalah masker. Jadi sekarang yang fokus utama dari perwali ini adalah bagaimana kita melaksanakan operasi justisi. Kami mendukung Satpol PP yang dibawa Pak Wali Kota. Satpol PP ini di backup dari Polrestabes dan Kodim, bergerak siang dan malam, yaitu untuk menerapkan perwali nomor 51 dan 53 supaya masyarakat patuh. Kalau patuh sehingga terhindar dari penyebaran yang lebih hebat lagi. Kalau kita bandingkan dengan provinsi lain, ya alhamdulillah kalau kira-kira seminggu terakhir ini Makassar menurun dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa. Kalau dulu
dibandingkan dengan provinsi saja masih besaran di Kota Makassar. Tapi sekarang alhamdulillah dengan tingkat kesembuhan naik, meninggal turun, yang positif naiknya hanya berkisar di bawah 100. Nah, untuk itu kami himbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Makassar, pakailah masker. Mari pakai masker tak. Nah, supaya kita terhindar dari COVID-19. Paling tidak kita melindungi diri kita, termasuk keluarga kita. Ingat, sekarang sudah ada di Jakarta ya, mudah-mudahan jangan sampai di sini, yaitu klaster pertokoan. Ulangi, klaster perkantoran. Ya, klaster perkantoran. Nah, ini akhirnya beberapa kantor di Jakarta tutup, bisa bekerja hanya sekian persen dari pegawainya. Nah, ini kita dalam waktu dekat, agak nyambung melebar sedikit ya, kami dalam waktu dekat ada yaitu tahapan pilkada. Dalam tahapan pilkada ini adalah identik dengan pengumpulan massa. Wanti-wanti, jangan sampai nanti ada klaster pilkada. Kalau nanti seandainya ada klaster pilkada, luar biasa. Berarti sudah kita turun sekarang dengan upaya kita dari pemerintah dan warga masyarakat, akhirnya naik lagi. Nah, makanya dalam waktu dekat juga kita ada langkah-langkah khusus yang dipreparasi oleh Pak Wali Kota dengan KPU Bawaslu. Kami mendukung supaya cukup tidak ada klaster-klaster lagi. Cukup yang sudah berlalu saja. Kita untuk memperkecil penyebaran COVID-19. Nah, klaster dari pilkada ini rawan, yaitu pengumpulan massa. Makanya ada namanya PKPU 10, ya, itu juga sama penjabaran dari undang-undang yang sekarang ini rata-rata sudah memperlakukan masalah COVID. PKPU 10, yaitu di luar berkumpul dilarang lebih dari 100, di dalam tidak boleh lebih dari 50, itu kalau rapat. Nanti jelasnya mungkin juga akan kita sampaikan ke warga masyarakat melalui Bapak Wali. Saya kira demikian, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan pada pembicara. Siap, terima kasih banyak Bapak pemaparannya. Itu tadi Bapak Kombes Pol Yudiawan Wibisono SI KMSI, Tiara ya. Poin yang sepetik Tiara, semenjak COVID ini Betul banget. tingkat kejahatan berkurang. Ya, mungkin ini mungkin ya. Ya, mungkin, karena mungkin, Pak. semenjak COVID kan orang stay di rumah aja. Ya. Jadi yang melapor rumahnya kecurian semakin berkurang begitu. Ya, Tiara. karena dijaga ya rumahnya. Betul ya. sekali, luar biasa. Betul begitu Pak. Kurang lebih Siap. begitulah. Salah satunya. Salah satunya. Ya. Oke, Salah siap. satunya. Jadi kita Aduh. langsung ke sesi pertanyaan, Tiara. Gimana, kita kasih satu lagi pertanyaan atau kita lanjut dulu? Kita lanjut dulu. Oh, kita lanjut dulu ya. Tadi kita ada sesi keamanan dari kepolisian. Betul sekali.